Sain UU, Tasain UU, yang artinya halo rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Sebuah film berjudul Black Box tahun 2026 akan menceritakan tentang sebuah penerbangan biasa yang berubah menjadi mimpi buruk ketika para penumpangnya mulai mengalami serangkaian kejadian aneh di tengah lanjut malam yang ternyata jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Seseru sekaligus mencekam apa kisahnya? Yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Cekicrot. Cerita diawali dengan memperlihatkan beberapa potongan video yang memperlihatkan semua yang terjadi pada para penumpang pesawat Airlines penerbangan 298. Entah siapa yang sedang menontonnya, namun dari semua video random itu bisa dipastikan jika video-video tersebut adalah salah satu bukti sebelum pesawat sempat mengalami lost kontak. Dan kisah akan menceritakan beberapa waktu sebelum ditemukan bukti-bukti video tersebut, di mana suasana pesawat yang tampak normal dan terkendali seperti penerbangan-penerbangan pada umumnya. Meski pesawat tersebut termasuk jenis pesawat yang sudah tua, namun pesawat dapat lepas landas dengan normal tanpa ada masalah sedikit pun. Setelah malam tiba, salah satu penumpang cilik bernama Chloe hendak pergi ke toilet, namun ia melihat seorang kakek yang terus-menerus batuk sudah lebih dulu mendahuluinya, yang karena toilet satunya lagi tidak bisa dipakai. Chloe pun berjalan menuju toilet kabin kelas VIP di bagian depan, sehingga hal itu membuat seorang pengusaha rese bernama Darren langsung mencegahnya karena tidak rela fasilitas eksklusifnya dipakai oleh penumpang lain. I need to go to the bathroom. What can I? It's okay, honey. Go ahead. Whoa. Paid for the privilege of this seat? Meski sang pramugari sudah berusaha memberi pengertian, Darren tetap ngotot mempermasalahkan haknya sebagai penumpang yang telah membayar mahal untuk seluruh fasilitas di kabin itu. Karena tak lagi memiliki pilihan, sang pramugari akhirnya meminta Chloe menahannya sejenak sembari menunggu si kakek selesai menggunakan toilet. Just for a little. Yeah, I guess so. Okay. Karena si kakek berada di toilet cukup lama, Chloe menunggunya sambil duduk di kursi samping seorang penumpang bernama Jeremy. Ia yang melihat Jeremy sedang membaca komik, langsung bertanya terkait komik tersebut dan berkenalan dengannya sebagai sesama pecinta komik. I'm Chloe. I'm Jeremy. Para pramugari yang khawatir dengan keadaan si kakek pun terus menggedor pintu toilet, di mana ketika si kakek keluar, para pramugari langsung memberinya obat karena terlihat sedang tidak sehat. Melihat si kakek terus batuk seperti sedang sakit parah, Jeremy pun menemui seorang pramugari bernama Emma untuk meminta izin pindah tempat duduk karena merasa terganggu oleh batuknya itu. You handle that guy, by the way. Yeah, go ahead. Tak lama datanglah ibu Chloe yang sedang mencari keberadaan sang anak. Emma yang cukup kagum dengan kebaikan Jeremy karena mau menemani Chloe mengobrol pun menawarinya makanan yang khusus diperuntukkan bagi penumpang kelas atas. You weren't kidding. Di sisi lain, seorang wanita bernama Lauren yang ternyata merupakan Sky Marshal atau agen keamanan yang bertugas secara rahasia di dalam pesawat, terus memperhatikan si kakek yang bersikap aneh, seolah sedang melihat sesuatu di luar jendela. It's not safe. Mendengar si kakek mengatakan semua orang yang ada di dalam pesawat ini sedang terancam dan akan segera meninggal, membuat penumpang lain sangat keheranan karena tidak tahu apa maksud dari perkataan tersebut. Hingga saat si kakek bersikeras ingin menemui pilot agar segera mendaratkan pesawat ini, Lauren pun terpaksa harus turun tangan menghentikannya sehingga... Hey, stop! Entah apa yang sebenarnya terjadi pada si kakek, Jeremy yang ternyata merupakan seorang dokter pun bergegas melakukan pertolongan pertama, namun nyawa si kakek tetap saja tidak tertolong, meski Jeremy sudah melakukan yang terbaik. Karena pesawat sudah menempuh lebih dari setengah perjalanan, Lauren dan para pramugari akhirnya memilih untuk tetap melanjutkan penerbangan hingga bandara tujuan meski harus membawa jasad salah satu penumpang yang telah meninggal dunia. But there's a dead body back here.
You gotta be kidding me. Sorry, sir. Sementara Lauren dan para pramugari sedang menerka-nerka apa yang menyebabkan si kakek tiba-tiba meninggal, para penumpang sangat keheranan setelah melihat kondisi cuaca yang cukup mengkhawatirkan. Tak sampai di situ, semua anjing peliharaan yang berada di dalam kargo pun tiba-tiba menggonggong tanpa henti, membuat sang pilot atau kita panggil saja si kapten langsung memerintahkan kopilotnya untuk memeriksa apa yang terjadi. Karena tidak melihat apapun di dalam ruang kargo kecuali anjing yang berada di dalam kandang, sang kopilot pun terlihat sangat kebingungan. Namun anehnya, begitu ia mulai berbicara, seluruh anjing mendadak berhenti menggonggong, seolah baru saja menyadari bahwa ada seseorang yang berdiri di hadapan mereka. Tepat ketika Chloe sedang merindukan ibunya, ia melihat sebuah cahaya kilatan aneh dari jendela pesawat, di mana ternyata hal itu juga dilihat oleh Jeremy yang langsung melaporkannya kepada para pramugari. I don't know. I saw lights. They were moving. Di sisi lain, Chloe mulai mengeluhkan sakit kepala dan sakit telinga kepada sang ibu, hingga sang ibu langsung menekan tombol pemanggil untuk segera meminta obat kepada pramugari. Do you have any Tylenol or Advil? Sure. Questions for you, Chloe. Just have a seat right here. Karena takut penyakit si kakek telah menular ke penumpang lain termasuk Chloe dan Jeremy, Lauren pun langsung menanyai mereka berdua, di mana setelah Jeremy menceritakan terkait cahaya aneh yang bergerak di awan, Chloe langsung memotong pembicaraan dan mengatakan jika ia juga melihat hal yang sama. Can you tell me about them? All of them. Don't worry. It's fine. It's okay. Mengetahui hal itu, Emma yang takut penyakit ini sudah menyebar pun langsung memastikan lewat pengumuman kepada seluruh penumpang, yang betapa terkejutnya Emma saat melihat hampir 80% penumpang merasa dirinya sedang sakit, membuatnya segera melaporkan hal ini kepada pilot. Captain, full passengers that are sick. All right. Keep everyone calm and in their seats. Karena takut jika penyakit ini akan semakin menyebar kepada semua penumpang, si kapten langsung memutuskan untuk mengalihkan penerbangan menuju bandara terdekat, di mana Darren yang tak terima dengan hal itu pun justru mulai membuat keributan hingga kembali didatangi oleh Lauren. Oh, that hurts. Let go. Ketika sedang berusaha menenangkan Darren, Lauren cukup keheranan saat Darren tiba-tiba menanyakan tentang matanya, hingga Lauren yang merasa jika Darren sudah cukup tenang pun langsung pergi ke toilet untuk melihat apa yang terjadi pada matanya itu. Di dalam kokpit, si kapten dan kopilot dibuat keheranan saat melihat 3 titik cahaya yang terbang seperti rudal tepat di depan pesawat, sehingga mereka langsung menghubungi petugas ATC atau pengatur lalu lintas udara untuk memastikan jika jalur penerbangan mereka tidak sedang dipakai latihan militer. Just getting off my shift. She'll get back to you. Setelah menunggu beberapa menit karena katanya sedang akan pergantian shift, kapten akhirnya mendapat kabar bahwa menurut laporan dari militer angkatan udara, harusnya ada jalur militer di jalur penerbangan yang saat ini mereka lalui. Confirming, yes. We appreciated the heads up. Sempat merasa lega karena prediksi mereka tentang benda terbang tadi benar, seketika wajah si kapten dan kopilotnya pun berubah setelah mendengar laporan dari pihak militer yang baru saja melaporkan bahwa mereka ternyata sudah membatalkan latihan tersebut. Where did that storm go? Sementara itu di kabin penumpang, Jeremy kembali melihat cahaya itu mendekat kemudian bergerak ke atas badan pesawat, sehingga Jeremy yang sudah tidak bisa menyembunyikan ketakutannya lagi pun malah membuat semua penumpang ikut takut tanpa mengetahui apa yang sebenarnya Jeremy lihat. You can see it, right? The lights. Sit down. Darren yang kembali berbuat rusuh karena tidak terima penerbangannya dialihkan terus menggedor-gedor pintu kokpit dan terus berteriak berharap kapten bisa mendengarnya, sehingga hal itu membuat Lauren yang tampak sudah bosan menegurnya pun langsung mengeluarkan senjata dan I want your job. keheranan karena badai di radar tiba-tiba menghilang, si kapten dan kopilotnya pun semakin bingung setelah mendapat guncangan hebat serta peringatan dari petugas ATC bahwa pesawat mereka melenceng jauh dari jalur penerbangan, sehingga si kapten terus berusaha untuk memastikan hal itu, namun tidak bisa karena komunikasi mereka tiba-tiba terputus. ATC, do you copy?
Di pusat kontrol petugas ATC juga dibuat keheranan karena pesawat dengan nomor penerbangan 298 tiba-tiba hilang kontak, dan yang paling aneh adalah pihak pesawat sempat mengatakan bahwa mereka terjebak di dalam badai kategori 5, yaitu badai terkuat dengan kecepatan angin minimal 252 km per jam. Padahal langit saat itu tampak cerah dan tidak ada satupun pilot lain yang melaporkan adanya cuaca buruk. Have any other planes complained about the weather? No, nothing at all. Di tengah situasi itu, para pramugari merasa ada yang tidak beres saat menyadari pesawat turun terlalu kencang, sehingga Lauren yang juga merasakannya berusaha menenangkan mereka dengan mengatakan jika pesawat ini adalah sistem autopilot yang menangani semuanya hampir sepanjang penerbangan. I just need to go up there and check. Lauren pun bergegas menuju kokpit untuk memeriksa apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun saat melewati kabin penumpang, ia langsung dibuat terkejut karena hampir seluruh penumpang kini berada dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan. No, don't come any closer. You were with them, you're sick. Sempat dicegah oleh Darren yang takut jika penyakit tersebut malah menular ke para penumpang dalam kabin VIP. Lauren tak harus mengatakan apapun lagi karena ternyata hampir semuanya sudah tertular, sehingga Darren yang melihat mereka sedikit mengeluarkan darah pun langsung berlari dan mengunci diri di dalam toilet pesawat. Meski pintu kokpit tidak bisa dibuka, Lauren berusaha meyakinkan para penumpang jika sang kapten dan kopilotnya dalam keadaan baik-baik saja. Namun situasi semakin memburuk saat badan pesawat mengalami guncangan yang semakin kencang, kilat mulai menyambar, dan tak lama setelah itu, pesawat terasa semakin menukik tajam sehingga Gania, entah apa yang sebenarnya terjadi, setelah sempat merasakan sensasi melayang bagai berada di ruang hampa selama beberapa detik, semua orang beranggapan bahwa pesawat mereka telah mendarat karena badan pesawat sudah terasa diam serta mesin sudah mati. Where are we? I don't know. Keheranan karena pilot sama sekali tak memberi kabar, Emma dan Lauren justru mendengar ocehan dari salah satu penumpang bernama Chen yang mengatakan bahwa saat ini mereka sedang berada di sebuah zona karantina untuk mencegah penyebaran wabah penyakit yang saat ini mereka derita. We're gonna be boarded. They're gonna take us off this plane. Karena Chen malah membuat semua orang panik dengan menyebar berita yang belum tentu kebenarannya, Lauren pun berusaha keras mengendalikan situasi dengan menyuruh Chen tenang sambil menodongkan pistol kepadanya, tapi tiba-tiba Everybody stay in your seats. It's a pacemaker. setelah diperiksa ternyata suara itu berasal dari alat pacu jantung yang ada di tubuh si kakek, di mana Jeremy menyimpulkan bahwa si kakek meninggal bukan karena sakit, melainkan akibat semacam suara berfrekuensi tinggi yang merusak alat pacu jantungnya. So we're not. I don't think so. Mengetahui bahwa mereka semua sebenarnya tidak sakit, semua orang yang masih mengira sedang berada di zona karantina rahasia pun punya ide untuk memberitahu orang di luar sana dengan cara menuliskan pesan di selembar kertas, kemudian menempelkannya di jendela pesawat. Press against the window. Tak lama terdengar suara seperti ada sesuatu yang sedang berjalan di atas badan pesawat. Tak hanya itu, ketika Jeremy dan Emma melihat ke arah jendela, tiba-tiba sesuatu muncul di hadapan mereka sehingga entah apa yang baru saja mereka lihat, keanehan kembali muncul ketika sebuah bola cahaya melintas begitu saja di dalam kabin pesawat. Sementara Darren yang saat itu berada di dalam toilet sangat keheranan saat melihat kloset terbuka dengan sendirinya, yang ketika Darren sedang mengamati apa yang berada di dalam kloset tersebut, tiba-tiba entah apa yang merasuki Darren, ia tampak sangat aneh dan langsung menuju pintu pesawat. Meski sedang dijaga oleh satu penumpang agar tidak terbuka, Darren justru nekat membukanya dan
Panik, itulah yang seluruh penumpang rasakan karena asap memenuhi kabin. Semua orang mengalami sesak nafas dan langsung memakai masker oksigen. Namun di tengah kepanikan itu, tiba-tiba muncullah makhluk aneh di pintu pesawat yang terbuka sehingga meskipun Lauren terus-menerus menembaki makhluk tersebut, rupanya si makhluk dapat menahannya menggunakan semacam gelombang yang berguna sebagai seal atau tameng. Sehingga Lauren dan beberapa orang yang berhasil lolos dari makhluk itu pun berusaha masuk ke dalam ruang kargo untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di dalam, semua orang sangat terkejut ketika mengetahui jika si makhluk ternyata mampu membuka kunci pintu menggunakan pin, sehingga dengan kecerdasannya itu, si makhluk membuat Jeremy harus berusaha payah mengikat pintu agar makhluk itu tidak bisa masuk. Melihat ada seekor makhluk kecil berhasil masuk, tentu membuat semua orang cukup panik karena kondisi ruangan sangat gelap, sehingga Lauren yang melihatnya lari ke dekatnya pun langsung mencari keberadaannya, tapi tiba-tiba setelah Lauren kembali memuntahkan makhluk kecil tersebut, Jeremy sangat terkejut ketika makhluk besar yang ada di luar terus memaksa masuk, kemudian menarik Lauren keluar menggunakan tentakel panjangnya. Berhasil menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam ruang lainnya dan menahan pintu menggunakan salah satu peti kargo. Jeremy dan yang lainnya melihat anjing-anjing dalam kandang terlihat aneh dan bisa dipastikan jika mereka sudah dalam pengaruh makhluk tadi. Sehingga Jeremy CS mulai menyadari bahwa makhluk-makhluk itu sebenarnya berusaha mengambil alih tubuh mereka. I don't think they're dogs anymore. Karena tak ingin terus terjebak di sana, Jeremy yang mendengar adanya pintu keluar darurat dari Emma pun langsung membukanya saat itu juga. Namun, betapa terkejutnya saat mengetahui jika selama ini mereka ternyata belum mendarat sama sekali, melainkan masih melayang di udara. Dengan fakta tersebut, Jeremy dan yang lainnya berusaha mencari parasut untuk kabur dari sana sebelum makhluk tadi bisa menerobos masuk. Namun ketika salah satu dari mereka membuka sebuah peti mati, Jeremy tampak sangat emosional karena ternyata sebenarnya Jeremy baru saja kehilangan sang kekasih dan sedang membawa pulang jasadnya ke Washington. She died all along. Tak lama mereka menemukan sebuah tas yang berisi 3 buah parasut, sementara orang yang ada di sana berjumlah 4 orang dewasa dan 1 anak kecil, sehingga Jeremy pun memutuskan untuk tinggal terlebih dahulu dan mencari cara lain untuk bisa kabur dari pesawat ini. I'll find a way. Promise. Sebelum pergi, mereka terlebih dahulu mengaktifkan fitur SOS di ponsel masing-masing, kemudian membuat video sebagai bukti bila nantinya ponsel mereka ditemukan seseorang. Namun ketika semua orang sedang membuat video dan mengumpulkan ponsel dalam satu tas, Chloe justru mendengar suara ibunya memanggil sehingga menjadi satu-satunya orang yang berhasil melompat dari pesawat. Emma dibuat tak percaya ketika dirinya tiba-tiba melayang kembali ke atas dan melihat pesawat luar angkasa berukuran ratusan kali lipat lebih besar sedang menginvasi pesawatnya. Sementara itu, Jeremy yang masih bertahan di dalam persembunyiannya baru menyadari bahwa pesawat kembali berjalan normal. Ia yang sudah tidak melihat alien bertentakel itu lagi pun mencoba untuk keluar dari ruangan kargo, tetapi Stay with me. Aren't you happy to see me? ya, betapa terkejut sekaligus tidak percayanya Jeremy saat melihat kekasih hatinya yang sudah meninggal bisa hidup lagi, di mana ternyata itu disebabkan oleh pengaruh si makhluk yang mengambil alih tubuh, otak, ingatan, bahkan kepribadian, sehingga Jeremy yang sadar jika itu bukanlah kekasihnya, tak segan menghentikan apa yang dilakukannya dan lanjut keluar dari dalam ruangan tersebut.
Dan disinilah akhirnya terungkap kebenaran yang begitu mengerikan. Selama ini para alien rupanya telah mengambil alih ratusan bahkan ribuan manusia dengan menginfeksi otak mereka, lalu menguasai tubuh dan kendaraannya agar dapat hidup berbaur di tengah manusia, sembari menunggu waktu yang tepat untuk menginvasi bumi tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Kapten dan kopilot yang sudah diambil alih oleh alien ternyata sudah melapor seperti biasa kepada petugas ATC dan melaporkan jika tidak ada yang perlu dikhawatirkan, di mana Jeremy yang baru saja sampai di kabin penumpang sangat keheranan karena semua orang tampak normal seakan tidak terjadi apa-apa. Sadar bahwa semua kini sudah berada dalam kendali alien, Jeremy pun nekat mencoba pergi ke kokpit dengan memanfaatkan Emma sebagai tameng agar Lauren tidak menembaknya, sehingga ia yang melihat pintu kokpit terbuka pun langsung masuk dan setelah menghabisi keduanya, Jeremy berniat menabrakkan pesawat ke daratan dengan kecepatan tinggi demi menyelamatkan bumi, tetapi ya, ternyata pesawat tersebut sudah mengaktifkan mode pendaratan otomatis sehingga Jeremy yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi pun hanya bisa pasrah dan tinggal menunggu waktu dirinya diringkus pihak keamanan. Diringkus secara paksa oleh pihak keamanan militer, Jeremy hanya bisa menyaksikan satu persatu orang yang telah diambil alih oleh para alien berjalan keluar dari pesawat dengan tenang. Meski Jeremy sudah berusaha menjelaskan semua kebenarannya, namun tak satu pun dari pihak militer yang mempercayai ucapannya. Pertanyaannya sekarang adalah, siapakah sebenarnya sosok yang menemukan bukti-bukti video di awal film? Apakah masih manusia atau sudah diambil alih oleh alien? Entahlah, hanya Mas Aceng yang tahu. Tamat, endingnya sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, di dunia ini masih begitu banyak hal yang berada di luar jangkauan akal dan kuasa manusia, sehingga sehebat apapun teknologi yang kita ciptakan, kita tetaplah makhluk yang lemah dan penuh keterbatasan. Ingat, jangan pernah merasa jumawa dan tetap saling menjaga serta peduli kepada sesama, sebab dalam situasi tersulit sekalipun, kepedulian itulah yang membuat kita tetap manusia. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, bangke buruk keong sawah. Cuau, cuau, cuau.